Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia sehingga ini cek udah ya, yang telah memberikan karunia-Nya, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa bermajelis bersama lagi untuk menuntut ilmu syar'i. Di antaranya adalah ilmu al-Arabiyah atau bahasa Arab. Ya, wa insyaallah fi hadzal yaum sanadrusu al-kitab Mukhtarat fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah atau ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan buku ini tentu akan mempermudah kita dalam mempelajari bahasa Arab. Dan kaidah ketika kita mempelajari sebuah ilmu, ketika kita mempelajari sebuah kitab, maka diperlukan seorang guru agar ilmu itu bisa tersampaikan. Mengapa demikian? Karena akan banyak sekali makna-makna dan pengertian-pengertian yang tentu ini diperlukan keilmuan dari seorang guru. Begitupun kami sebagai khotib di sini juga belajar sebelum menyampaikan kepada para ikhwan sekalian. Alhamdulillah, insyaallah di pertemuan yang minggu ini kita melanjutkan tentang mempelajari ilmu nahwu. Yang sebelumnya kita belajar tentang hiwar seputar sholat di kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Dan di pertemuan yang kemarin insyaallah, sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, kita perlu sampaikan lagi bahwa keutamaan dalam mempelajari bahasa Arab tentu memiliki keutamaan yang sangat besar. Keutamaan-keutamaan ini tentu menjadi pemantik kita untuk mendalami bahasa Arab itu sendiri. Maka jangan sampai semangat kita dalam beragama tidak dibarengi dengan ilmu. Dan salah satu ilmu dari mempelajari agama Islam ini adalah dengan belajar bahasa Arab. Salah satunya. Kami sampaikan lagi bahwa bahasa Arab ini adalah sebagian dari agama. Ya. Tentu ini menjadi hal yang penting bagi kita sebelum kita belajar bahasa Arab. Di pertemuan yang kemarin kita masuk ke Al-Faslur Rabi' atau pasal yang keempat tentang al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Isim ditinjau dari kejelasannya. Yang mana isim ditinjau dari kejelasannya itu dibagi menjadi dua macam. Ya, yaitu isim nakirah dan isim ma'rifah. Lembarnya masih kemarin. Lembarnya masih menggunakan lembar yang kemarin kita sudah bagikan di minggu sebelumnya. Ya. Ya, isim nakirah dan isim ma'rifah tentu saja di sini ada pengertian-pengertiannya. Kemarin kita sampai di isim dhamir. Namun akan kita ulangi lagi dan kita jabarkan lagi tentang isim-isim yang ada di sini. Ini kita belum masuk ke nahwu dan shorof. Kita masih ke pembahasan isim dan fi'il. Yang mana tentu ini sangat panjang penjelasannya. Dan ketika kita belajar tentu diperlukan yang namanya bertahap. Jadi belajar itu secara bertahap. Baik. Kita masuk ke pembahasan isim nakirah. Nanti akan kami jelaskan di papan tulis. Isim nakirah kita ulangi lagi bahwa isim yang belum jelas bendanya, kalau masih umum. Jadi kalau kita katakan kita katakan buku. Nah, buku ini belum jelas apakah buku ini bukunya buku bahasa Arab atau bukunya milik Hasan atau buku milik fulanah. Itu belum jelas. Dan ini masuk dalam kategori isim nakirah. Berbeda dengan isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu adalah isim yang sudah jelas bendanya atau sudah jelas
bentuknya. Ini masuk dari misalnya kita menunjuk seseorang atau seorang nama, Fatimah. Berarti sudah jelas ya. Bendanya sudah jelas, Fatimah. Itu masuk ke dalam isim ma'rifah. Mengapa hal ini penting dipelajari? Karena ketika nanti kita para ulama itu ketika membahas sebuah kitab biasanya memasukkan makna-makna yang itu termasuk dari kaidah-kaidah bahasa Arab, masuk ma'rifah, nakirah. Ini untuk mengartikan sebuah kalimat agar kalimatnya menjadi jelas. Ya. Kemarin kita sudah belajar yang pertama ada alif lamnya. Jadi ketika kita mendapati sebuah isim atau kata benda yang ada alif lamnya, berarti dia sudah menunjukkan isim ma'rifah atau isim yang sudah jelas. Misalkan kita mau bilang satu buah buku, kita bisa bilang dengan al-kitabu, memasukkan dengan alif lamnya. Al-kitabu. Kemudian yang lainnya kita bisa memakai Hindun. Hindun itu nama orang, sudah jelas. Oh berarti si Hindun ini gitu. Zaidun juga contohnya seperti itu. Kemudian at-talibu. At-talibu ya. Juga kita bisa artikan sebagai seorang murid. Itu salah satu tanda-tandanya. Nah, kita masuk ke yang kedua lagi, kita murajaah lagi tentang isim dhamir ini yang ternyata masih banyak sekali rinciannya. Ya. Yang paling utama kita jelaskan secara global dulu bahwa isim dhamir ini terbagi menjadi dua, dhamir zahir atau baris dan dhamir mustatir. Dhamir zahir itu dituliskan penulis di sini di halaman 15 itu adalah isim yang tampak ya, atau kata ganti yang tampak. Ketahui isim dhamir adalah kata ganti nama. Misalkan kita mau bilang Muhammad tapi Muhammadnya tidak ada di sini, maka kita bisa menggunakan huwa. Nah, huwa ini adalah kata ganti di dalam bahasa Arab. Kita mau bilang kamu ya, ketika kamu ini kan kata ganti bahasa Indonesia. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Arab, kata ganti dari kamu adalah anta. Ya, seperti itu. Kalau kita mau mengucapkan saya juga sebagai kata ganti dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kata gantinya bahasa Arab saya adalah ana atau al-mutakallim. Kalau kita mengajak ngomong orang berarti mukhatab. Kalau orangnya tidak hadir berarti ghaib. Seperti itu. Nah, rincian dhamir zahir bisa dilihat di situ di bagannya di situ ada banyak ya. Ada dhamir zahir. Ya, itu banyak sekali. Nanti kita jelaskan secara rinci ya biar lebih jelas dan lebih mudah. Dan yang B itu ada dhamir mustatir atau dhamir yang tersimpan. Dhamir tersimpan sini, dhamir zahir ini dia terlihat ketika kita menulis sebuah benda. Misalkan kita mau menuliskan bukunya, berarti kitabuhu. Nah, kitabuhu hu-nya ini menjadi dhamir zahir atau dhamir yang dia tampak ya dan bisa terlihat tandanya. Kalau dhamir mustatir dia itu dhamirnya tidak terlihat ya, tidak terlihat. Jadi kita harus mengetahui ya, kadang di dalam kitab para ulama itu menjelaskan cuma dhamir mustatir. Nah, kita harus lebih detail lagi di manakah dhamir mustatirnya seperti itu. Dan di sana ada juga fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Dan banyak sekali ya. Nah, kita masuk lagi ke pembahasan yang dhamir zahir. Kita akan jelaskan dulu di papan tulis. Pertama dhamir zahir adalah dhamir yang tampak, yang terlihat, kita bisa lihat dan bisa kita klasifikasikan ini termasuk dari dhamir yang tampak. Yang A atau alif itu dhamir zahir. Zahir ini artinya tampak ya. Dhamir kata ganti, ini kata ganti yang tampak. Kata ganti yang tampak ini terbagi menjadi dua. Itu dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Apa itu dhamir munfasil dan dhamir muttasil? Ya. Dan muttasil. Munfasil adalah dhamir yang dia itu bisa berdiri sendiri ya, terpisah dari isimnya. Dan biasanya dhamir munfasil ini cuma ada di isim. Berbeda dengan dhamir muttasil. Dan muttasil ini cuma ada di fi'il.
Makanya dia ada terbagi jadi 3. Ya. Yang domir kita bagi dulu. Domir munfasil dia itu ada 2 macam. Ada dua keadaan di sini. Domir munfasil ada 2 keadaan. Keadaan pertama yaitu domir raf'in munfasil. Ya, domir raf'in munfasil. Jadi kata ganti rofa yang berdiri sendiri. Nah, apa itu rofa? Ini pembahasannya di nahwu. Kita akan belajar nanti ke depannya. Nah, ini istilah-istilah dalam kaidah-kaidah nahwu. Makanya pentingnya kita belajar dengan seorang guru agar kita memahami rofa itu apa, nanti ada nasab itu apa, jar itu apa. Ini salah satunya ya. Rofa, dan yang terakhir ada dhamir nasbin munfasil. Kita pahami dulu bahwa rofa dan nasab ini, rofa itu biasanya ditandai seringnya memakai dhamma. Pokoknya setiap kata yang berharokat dhammah pada huruf terakhirnya, huruf terakhir itu bisa gitu. Alkitab ya. Kitabu. Nah, ini rofa namanya rofa, tandanya rofa. Kalau nasbin itu tandanya adalah fathah. Gitu. Ini 2 yang paling mendasari di kata ganti dhamir raf'in munfasil dalam isim ya misalnya. Nah, dhamir raf'in munfasil ini biasanya kita ketahui sebagai huwa huma hum. Ada 12 ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu kata gantinya. Ya. Jadi kalau dulu kami belajar di pondok itu dia dibuat sebagai pengulangan terus. Jadi kita selalu juga ya. Wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Ini dhamir raf'in munfasil. Jadi dia berdiri sendiri. Dia tidak memerlukan isim yang lain. Misalkan kita mau menyebutkan buku dia atau misalkan apa gitu ya. Dia bisa berdiri sendiri tanpa harus misalkan diartikan sendiri itu dia sudah artinya sudah dia. Seperti ini. Dia tidak membutuhkan isim yang lain atau bantuan dari isim yang lain. Ini dhamir raf'in munfasil. Cuman kalau masuk ke dhamir nasbin munfasil, ya, nasbin munfasil, dia bersambung dengan isim sebelumnya. Contohnya di kitab di situ iyahu, iyahuma, iyahum dan seterusnya. Terus bagaimana kita bisa memahaminya? Adalah dengan dihafalkan. Jadi kita nggak bisa hanya dengan memahami sebuah pelajaran dari bahasa Arab ini kalau kita tidak menghafalnya. Makanya pentingnya kita menghafal sebuah kaidah atau kosakata dalam nahwu itu sendiri. Nah, kita bisa tahu misalkan kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu termasuk yang mana? Maksudnya berarti dhamir nasbin munfasil. Maka bentuk dari ka itu adalah anta. Jadi iyyaka kepadamu lah gitu ya. Dan di sini tandanya. Dan ini tandanya kalau di kitab-kitab yang lain itu biasanya ada empat huruf yang dia itu menunjukkan termasuk dari dhamir nasbin munfasil. Apa saja? Yang pertama ada ha. Ada haul ghaib. Haul ghaib atau haknya untuk yang tidak terlihat atau tidak hadir. Contohnya di situ ada hu, huma dan hum. Jadi huruf hanya ini masuk ke tanda dari ini nih apa? Hu, huma dan seterusnya itu di dalam sel ini. Huruf hanya bisa digaris bawahi itu termasuk dari haul ghaib. Keadaan yang pertama haul ghaib, tandanya dia termasuk dhamir nasbin munfasil. Dan yang kedua tandanya adalah di sini nun niswah. Nun niswah ini dia ada di sini di iyakuna, di ansunna. Ya, nun niswah ini adalah nun sebagai pentakkid atau penjelas.
nun niswah. Nah, ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga ada yaul mukhatabah. Yaul mukhatabah. Nah, haul ghaib ini tandanya ha dan seterusnya ha, huwa, huma, iyahu, iyahuma, iyahunna, iyaha, iyahuma, iyahunna. Seperti ini, yaul mukhatabah. Kemudian keadaan yang keempat itu ada nah ini nah panjang itu ada di nahnu. Jadi iyana di situ di halaman 16 di yang terakhir yang di kami, kata ganti pertama laki-laki atau perempuan, kami, nahnu, iyana. Nah di situ adalah kondisi keadaan yang menunjukkan dia dhamir nasbin munfasil. Seperti itu. Kalau nulis wah ini itu tandanya ada nunnya. Kalau ya al-mukhatabah itu ya. Nah, ya di sini ya untuk di sini ada ya. Apa? Bukan ya al-mukhatabah, tapi ya al-mutakallim. Karena mutakallim ini adalah ana, ya. Ana saya itu orang berbicara, maka termasuk ya di sini. Jadi dhamir nasbin munfasil. Ini secara umumnya dhamir munfasil. Dan berikutnya kita masuk ke dhamir muttasil. Ini lebih panjang lagi. Ya, kita perlu pusing-pusing dulu nih untuk belajar ini supaya kita bisa memahami. Kalau kita pusing berarti kita berpikir ya, dan belajar. Dhamir muttasil ini terbagi menjadi 3. Satu raf'in. Kalau di sini dhamir muttasil, dhamir raf'in muttasil. Jadi sama tulisan ini dhamir raf'in, tapi di sini bukan munfasil tapi muttasil. Raf'in muttasil. Kemudian ada nasbin muttasil. Terus yang ketiga ada jar muttasil. Nah, kita bahas lagi. Raf'in muttasil tadi ini biasanya terbentuk dengan harokat dhammah. Kalau nasbin muttasil dengan harokat fathah. Kalau jar muttasil ini dengan harokat kasrah. Dan ini biasanya ada di fi'il atau kata kerja di sini. Dan situ penulis menuliskan ada tanda-tandanya juga. Ya. Raf'in muttasil ini ada 6 tanda. Banyak ya, ada 6 tanda. Kalau nasbi muttasil dan jar muttasil ini ada 4 keadaan. 4 keadaannya kurang lebih seperti ini juga sama. Nah, yang 6 ini ada banyak. Salah satunya adalah ada aliful itsnan. Aliful itsnan ini salah satunya alifu itsnan. Tandanya itu alif seperti ini. Ya. Bisa disimak di nasoro pada huma, kata ganti orang ketiga laki-laki, mereka 2 orang, nasoro. Dan nasoro di sini nasoro. Nah, nasoro di sini ini menunjukkan alifu itsnan. Aliful itsnan atau menunjukkan alif untuk 2 orang. Itu artinya seperti itu. Aliful itsnan seperti itu. Kemudian ada wawul jamaah, tambahannya wawul jamaah. Wawul jamaah ini dikhususkan untuk laki-laki. Bisa disimak di ini gak ada ya, di sini tidak ada di kitab. Jadi ini termasuk dari fi'il mudhari, maksudnya ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari kita sudah bahas ya kemarin di pertemuan yang lalu. Ini merupakan yang kita bisa artikan masa kini apa yang sedang dilakukan fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini tandanya adalah contohnya yasma'una. Yasma'una untuk dari fi'ilnya yasma'una. Nah, wawu di sini ini menjadi tanda wawu jamaah yang artinya adalah mereka laki-laki 3 orang atau lebih sedang mendengarkan artinya. Kalau kita perhatikan pendeknya mereka sedang mendengarkan. Ini fi'il mudhari. Seperti itu tambahannya. Dan ini dari 4 jadi tambah 2 jadi 6.
Seperti itu. Ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Oh, di sini ada tambah lagi, ada kaful mukhatab. Ya, di kitab ini penjelasannya sendiri nih ya. Kaful mukhatab. Kaful mukhatab artinya adalah huruf kaf kaful mukhatab ini contohnya ditandai dengan huruf K. Huruf K bisa disimak di kata ganti halaman 16 di kata ganti anta sampai antunna. Itu ada huruf kafnya di situ. Nah, kaf di situ menunjukkan dari tanda dari nasbin profil mutasir. Nasoroka, nasorkuma, nasorkum, nasorki, nasorkuma, nasorkunna. Nah, itu termasuk dari kaful mukhatab. Dan selebihnya ada menulis wa dan yaun mukhatab, yaun mutakallim. Seperti itu pembahasan dari isim dhamir di dhamir dhahir. Untuk belajar aja di sini ya, insyaallah. Banyak sekali. Kita hapus dulu ya. Untuk yang dhamir, kita masuk ke dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu berbeda dengan dhamir dhahir. Kalau dhamir dhahir kita bisa lihat tandanya, atau tandanya kalau itu merupakan kata ganti misalkan gua. Nah, kita masuk ke dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan atau tersembunyi. Dhamir mustatir. Mustatir ini sendiri artinya adalah tersembunyi ya, dan tidak terlihat, tidak terlihat atau tidak tampak. Dhamir mustatir ini ada di fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah, di sini kita bisa lihat dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Yang B nomor 16 halaman 16 yang B, dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan terdapat pada fi'il berikut ini. Pada tabel situ bisa disimak tabel yang pertama, baris yang paling kanan. Itu ada dibacanya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kemudian dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Dhamirun mustatirun takdiruhu nahnu. Ya, sini ada banyak ya. Yang pertama, penerapan dari dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Tentu yang ini. Dhamir mustatir takdiruhu. Takdiruhu artinya adalah kayak kita misalkan takdirnya atau tandanya itu huwa gitu ya. Yaitu takdirnya itu ke huwa. Nah, dhamir mustatir takdiruhu huwa ini penerapan dari ke fi'il madhi itu fa'ala. Fa'ala misalnya kataba. Misalnya kita kalau bilang makan, akala. Nah, ini dia kan enggak terlihat nih. Kata gantinya di mana gitu. Kata gantinya di mana? Fa'ala, kataba, akala. Enggak ada kan huruf-huruf dhamir kayak misal hu, huma, hum. Makanya kita bisa simpulkan di sini dia termasuk dari isim dhamir mustatir takdiruhu huwa. Karena dia tidak terlihat. Berbeda dengan ketika dia kondisinya adalah fi'il mudhari, jadi fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Kemudian ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari dia terlihat tandanya itu ada ya-nya. Ya, malu. Kemudian contohnya yansuru misalnya. Seperti ini. Ini huruf ya-nya ini menandakan dia takdiruhu huwa. Huwa ini huwa. Nah, ini masuk ke dhamir ini. Misalkan kita mau dikatakan yang palu, kalau ditanya yang palu ini dhamirnya apa? Kalau jawabnya berarti dhamirnya huwa, kayak gitu. Kalau kita kan membaca sebuah kata gitu misalnya fa'ala, kalau kita ditanya fa'ala itu dhamirnya apa sih? Jawabannya adalah dhamirnya huwa. Kalau pakai kaidah bahasa Arab, pakai jawabnya dengan dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Nanti ada pelajaran nahwu yang mana kita bisa belajar i'rab. Akan kita belajar fa'ala, dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Gitu, seperti itu. Contohnya.
fi'lun madhi dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Kayak gitu cara i'rabnya. Dan lebih panjang lagi ada nanti. Kayak gitu. Nah, ini yang dhamirun takdiruhu huwa. Berbeda dengan kalau kita mau nulis dhamirun mustatirun takdiruhu hiya. Kalau hiya, ini dia kan artinya adalah dia apa? Dia laki-laki atau dia perempuan? Perempuan ya. Iya untuk perempuan. Untuk ghaib. Iya. Dia perempuan satu orang. Nah, kalau iya ini tandanya kalau dia fi'il madhi ya. Kalau dia fi'il madhi, kita nulisnya ditambahi huruf ta. Ba, a, lat. Nah, huruf ta di sini menandakan dia menggunakan dhamir dia. Jadi ketika ditanya atau kita mendapati sebuah kata fa'alat. Fa'alat ini dhamirnya apa? Tandanya ta, berarti dia iya. Kayak gitu. Cara jawabnya kayak gitu. Kemudian kalau dia masuk ke fi'il mudhari, dia menjadi ada taknya. Taknya juga sama, tapi di depan. Kan fi'il mudhari ada ya-nya di depannya. Ya alu. Nah, jadi taf'alu. Sahih, tuntas. Taf'alu. Kalau ditanya taf'alu, dhamirnya apa? Dhamirnya adalah dia. Bisa diulang lagi di bagian situ. Kalau kita masuk ke dhamir mustatirun takdiruhu anta. Ya. Kalau anta di sini dia fi'il madhinya enggak terlihat ya. Berarti kan fa'alta. Kalau dia fa'alta tambah huruf ta, maka dia dhamirnya anta. Tapi karena di sini dhamir mustatir ya, pembahasannya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Nah, dhamir tersembunyi untuk takdiruhu anta dia hanya terdapat pada fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah, ketika dia masuk ke fi'il mudhari ya takdiruhu anta. Nah, anta di sini contohnya kalau dia sudah masuk ke fi'il mudhari, dia nggak ada lagi ya fi'il madhi udah nggak ada. Karena kalau fi'il madhi dia masuknya ke pembahasan yang pertama, dhamir muttasil atau dhamir munfasil. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil ya. Dhamir muttasil dia isim terlihat kalau dia anta berarti fa'alta. Fa'alta. Nah, oke, kita masuk ke anta fi'il mudhari. Contohnya mudhari ini yang sedang terjadi ya. Kita sudah bahas berkali-kali fi'il mudhari yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan. Anta, misalkan kita mau menulis dari sini contohnya taf'alu, sedang mengerjakan. Berarti kan tandanya itu sama seperti dia ternyata. Tandanya seperti dia, itu ditambah huruf ta. Jadi taf'alu. Taf'alu. Tandanya huruf ta. Itu berarti dhamir takdiruhunya anta. Terus gimana kalau kita mendapati sebuah kalimat yang itu sama, ada taf'alu-nya? Bagaimana kita bisa menentukan itu anta dan dia? Biasanya kita harus membaca secara utuh kalimatnya. Kalau kalimatnya setelah ini itu merupakan sifat-sifat mu'annats, berarti dia masuknya ke dia. Kalau dia masuknya ke taf'alu, misalnya taf'alu Muhammadan al-wajibul manzili, berarti artinya kan Muhammad sedang mengerjakan PR. Nah, kita bisa tahu taf'alu di sini berarti takdiruhunya anta. Seperti itu. Dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Terus kalau dia masuk ke fi'il amr itu artinya adalah fi'il perintah atau kata perintah, kata kerja yang perintah. Contohnya kalau dia taf'al berarti jadi if'al. Tandanya apa? Tandanya itu ada di sini tidak ada perubahan sebenarnya. Nanti perubahannya setelah kata anta artinya. Kalau arti dari if'ali seperti ini. Ini if'al. Seperti ini. Tandanya seperti ini. Kalau kita mendapati sebuah kata kerja kemudian if'al, berarti dia termasuknya adalah takdiruhu anta dari fi'il amr. Tandanya tidak ada di sini. Jadi seperti ini memang setelan dari sorofnya. Yang kita belajar tulisnya if'al. Kemudian fa'ala yaf'alu fa'lan if'al seperti itu. Nah, if'al ini bentuk dasarnya. Bentuk dasar dari fi'il amr biasanya digunakan hanya untuk anta fi'il amr. Nanti kita bahas lagi fi'il amr, nanti kita bahas lagi. Kemudian kalau kita masuk takdiruhu ana. Nah, berarti kita udah bertiga ya. Dua, dia, anta,
Di sini tersisa ana dan nahnu. Ana dan nahnu. Ana dan nahnu ini termasuk dari mana? Sebab dari ghaib, mukhatab atau mutakallim? Dari mutakallim ya, atau orang yang berbicara. Nah, mutakallim ini dia itu hanya terdapat di sini ketika dhamir mustatir hanya terdapat di fi'il mudhari. Berarti kalau fi'il mudhari'nya ana itu berarti af'alu. Tandanya apa? Dari af'alu ini tandanya adalah huruf hamzah di sini. Af'alu, ketika kita mendapatkan kata af'alu berarti dia takdirunya ana atau saya. Kalau nahnu tinggal diganti pakai nun. Naf'alu. Jadi kalau kita baca, misalkan baca hiwar, maka huruf nun di sini adalah dhamir mustatirun takdiruhu nah. Gitu ya. Demikian untuk pembahasan dhamir mustatir. Nanti kita lebih panjang lagi. Seperti ini seputar dhamir mustatirun. Baik. Kita lanjut ke kitab. Di sini ada catatan di situ halaman 16, catatan paling bawah. Bacaannya adalah hum dan huna hanya mengganti jamak berakal. Jika tidak, maka menggunakan hiya, tidak memakai hum. Jadi hunna dan hum itu digunakan untuk jamak yang berakal ya. Kalau kita ingin menggunakan yang tidak berakal, maka menggunakan hiya, tidak memakai hum. Contohnya di situ, al-auladu fil madrasah. Nah, al-aulad merupakan kata atau isim yang dia itu berakal, anak-anak. Anak-anak kan berakal, maka menggunakannya hum. Hum fil madrasah situ ya. Kalau contohnya yang lain, di situ bawahnya situ kalimat situ al-aklamu fil hakiba. Maka dia tidak menggunakan hum, tapi menggunakannya hiya. Kita tuliskan di sini. Kita biar jelas. Jadi penggunaan kata hum, dhamir ini hum dan huna ini dipakai hanya untuk yang berakal. Laki-laki, orang banyak itu misalkan. Terus anak-anak di sini kan artinya aulad. Aulad. Nah, aulad di sini dia adalah berakal. Makanya kalau kita menggunakan al-auladu fil madrasah, artinya kan anak-anak di sekolah. Kita menggunakan kata ganti menjadi hum fil madrasah. Berbeda ketika kita menuliskan sebuah kata benda yang yaitu sifatnya tidak berakal. Contohnya pena. Bentuk dari kata jamak pena adalah al-aqlamu, atau kita artikan pena-pena. Al-aqlamu, al-aqlamu di sini dia tidak boleh menggunakan hum atau huna, tapi dia boleh menggunakan hiya. Nah, hiya di sini. Karena dia tidak berakal. Dia dimasukkan ke muannats ya. Jadi misalkan al-aqlamu fil hakiba. Artinya apa? Pena-pena itu di dalam tas. Ya. Kalau kita ingin menggunakan kata ganti dari aklam, maka dia menggunakan hiya. Jadi hiya fil hakiba. Ini ya, hakiba. Jadi kita ngobrol sama teman kita gitu. Ainal aklam hiya fil hakiba. Hiya fil hakiba. Itu jawabnya. Kan ada teman tanya, ainal aklam, di manakah pena-pena? Jawabnya dengan hiya. Hiya fil hakiba. Seperti itu untuk pembahasan dhamirun mustatirun. Insyaallah pembahasannya cukup panjang dan cukup dipusingkan. Awal-awal kami dulu di Mahad juga seperti itu. Kita belajar itu sangat untuk pembahasan nahwu apalagi ya. Itu sangat rumit apalagi ya. Sangat rumit dan pembahasannya sangat banyak sekali. Yang mana kita harus menghafalkan termasuk kata ganti nama itu menggunakan huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, dan ana nahnu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi, kita bahas ulang. Nanti saya akan menuliskan kata, nanti ditebak kira-kira ini domirnya domir masuk mana? Domir munfasil atau domir muttasil. Oke, saya akan bacakan satu. Nanti silakan ditebak. Iyakuma ini masuk ke mana? Domir munfasil atau domir muttasil? Iyakuma. Pembahasannya tadi.
Iyakuma munfasil. Munfasil. Tandanya dia berdiri sendiri. Iyakuma. Jadi munfasil. Berikutnya yang bersambung ya, yang bersambung. Nasara masuk ke mana? Nasara, rohnya panjang. Muttasil atau munfasil? Muttasil. Tandanya apa di situ? Alif. Alif itu termasuk aliful itsnan. Dia termasuk tanda dari dhamirun muttasilun, dhamir yang bersambung. Jadi kata ganti itu nyambung ke kata kerjanya. Di halaman 15 di situ ya. Baik, Anda akan bacakan lagi. Yaf'aluna termasuk mana? Dhamir muttasil atau dhamir munfasil? Enggak ada di kitab. Yaf'aluna. Yaf'aluna. Apa? Munfasil atau muttasil? Berpisah. Yaf'aluna. Muttasil karena dia ada wawu jamaahnya. Yaf'aluna. Di sini, Pak. Dia tidak terpisah, dia nyambung sama katanya ya. Yaf'aluna. Nah, ini nyambung di sini. Yaf'aluna. Ini termasuk dhamirun muttasilun. Takdiruhunya apa? Huwa huma hum atau anta antum antum antum. Sahih, mumtaz. Barakallahu fik. Kemudian berikutnya ketika kita bilang jar, dhamir jar muttasil. Kalau yang dia ini berarti baladi. Berarti masuk apa? Dhamir muttasil ataupun fasil. Baladi. Kalau enggak nasaroni deh, nasaroni muttasil karena ya-nya tadi bersambung dengan katanya, kata kerjanya seperti itu. Baik, masyaallah, barakallahu fiik. Oke, kalau kita masuk ke dhamir mustatir yang kita bahas barusan, dhamir mustatir. Dia silahkan ditebak apakah masuk fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr. Unsur fi'il amr. Uktub. Uktubi. Amr, maksudnya amr, fi'il amr. Tapi dia masuknya tetap di sini, dhamir muttasil karena dia bersambung. Karena dia terlihat, ya-nya terlihat. Jadi dia masuknya dia di dhamirun muttasilun. Oke, kita masuk dhamir mustatir ya. Ansuru. Mudhari sahih. Akulu. Mudhari sahih. Artinya adalah saya sedang makan. Akulu. Darasat. Madhi, mudhari, madhi sahih. Darasat. Itu tanda takdiruhunya apa? Huwa, huma, anta, ana, nahnu. Darasat ada taknya. Hiya sahih, mumtaz. Hiya itu termasuk darasat, tandanya adalah tak sukun. Fa'alat sama, insyaallah. Naf'alu. Khata. Naf'alu. Naf'alu. Nahnu, na'am, takdiruhu nahnu. Baik. Selanjutnya darasa. Madhi, mudhari atau amr? Madhi. Takdiruhunya dhamir mustatir, takdiruhu kata gantinya huwa, huma, huwa, hiya, anta, nana, nahnu. Kata enggak ada huma. Huma maksudnya dhamir muttasil. Huwa sahih. Karena dia enggak ada, enggak terlihat ya. Tadi contohnya tadi darasa atau fa'ala kan enggak terlihat tuh, darasa atau fa'ala. Nah, yang paling atas itu fi'il madhi, fa'ala, kataba, dia tidak terlihat tandanya. Termasuk tandanya kata ganti itu apa? Makanya kata gantinya tidak ada, maka takdiruhunya dia masuk ke huwa. Dan fi'il madhi ya. Itu barakallahu fi. Baik, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita di pembahasan isim dhamir yang sangat panjang ini ya. Dan insyaallah di pertemuan yang datang kita akan bahas lagi isim isyarah dan isim mausul. Kalau isim isyarah ini kata-kata tunjuk ya, kata tunjuk dan kata sambung. Baik, barakallahu fik. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa
kita ulangi lagi menjadi ilmu-ilmu yang berkah, yang insya Allah kita bisa pelajari lagi dan bermanfaat ketika kita mempelajari sebuah kitab para ulama. Hai nakhatim liqa'ana hadza bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza ma aqulu lakum syukran ala husni istimamikum wa ihtimamikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.